panjenengan sami dados insan ingkang langkung sae, saged belajar ilmu bibinau ingkang sae, sehingga kula panjenengan sami saged pikantuk ilmu ingkang sae, ingkang manfaat, sageta mbeta kula panjenengan sami dumugi swarganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salamipun Allah mugi tansah kunjuk dateng junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang paling sae, nabi ingkang kita antu-antu syafaatipun ing dalem donya menika dumugi benjang ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi, umat paling sae, umat ingkang sae, benjang ing yaumil kiamah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang hari yang ke-16. Artinya nanti malam kita akan masuk tanggal 17 Ramadan. Begitu masuknya tadi waktu asar, artinya niki adalah perpindahan hari, perpindahan tanggal antara tanggal 16 menuju tanggal 17 Ramadan. Nanti setelah azan maghrib berkumandang, kita sudah masuk tanggal 17 Ramadan. Beberapa angka istimewa bagi umat Islam, salah satunya adalah angka 17. Apalagi kita umat muslim yang asli orang Indonesia. Ada minimal 317 nih, yang harus senantiasa kita ingat. 17 yang pertama adalah 17 Agustus, di mana itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. 17 yang kedua yaitu 17 rakaat yang sebagai umat Islam setiap hari harus kita laksanakan, harus kita tunaikan yang 17 rakaat tadi. Kemudian yang terakhir adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah momen di mana wajah dunia berubah 180 derajat. Momen di mana manusia dulu banyak yang menyembah berhala berubah menjadi manusia yang bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum itu ditandai dengan diturunkannya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan di Gua Hira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus 17 Ramadan adalah malam pertama kali diturunkannya Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Allah juga menyebut, jadi Al-Quran itu turun 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, turunnya di Gua Hira. Selain itu, Allah juga menyebut pada malam
turunnya Al-Quran juga ada malam yang luar biasa, yang tentu kita semua sudah tahu, kita semua sudah kenal bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala nyebut malam niku dalam surat Al-Qadar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh, kata Allah, aku turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kalau ini mungkin jarang diterangkan oleh para ustadz-ustadzah. Ini hari ini saya terangkan karena bertepatan dengan nanti malam itu malam Lailatul Qadar. Artinya Al-Quran niku turun pada malam 17 Ramadan yang ditandai juga pada malam Lailatul Qadar. Kebanyakan kita berpikir seperti ini. Lailatul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Lailatul Qadar tanggal berapa? Ya di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Padahal Allah sudah jelaskan. Padahal Allah sudah jelaskan bahwa saya jelas-jelas dan sangat jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul khairu min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi seiring dengan turunnya Al-Quran, disitulah malam Lailatul Qadar. Maka nek kula mboten bingung, mboten pusing. Kapan Pak malam Lailatul Qadar? Ya malam 17 Ramadan. Gimana Pak malam yang ganjil-ganjil di akhir bulan Ramadan? Ya bisa jadi. Karena Al-Quran niku turunnya niku tidak hanya pada malam 17 Ramadan. Bahkan Quran niku turunnya tidak hanya pada bulan Ramadan. Pernah turun di bulan Zulhijjah. Seperti ayat yauma akmaltum dinakum, turun pada waktu haji wada. Bulan Zulhijjah. Ada Al-Quran yang turun pada bulan Syawal. Berarti artinya Lailatul Qadar, Bu, itu tidak hanya terjadi dan ada di bulan Ramadan. Tak balik ini mana? Lailatul Qadar itu tidak hanya terjadi pada malam, pada bulan Ramadan, tapi juga terjadi di bulan-bulan yang lain seperti yang Allah firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi golek Lailatul Qadar iku ora usah ndadak ngenteni Ramadan. Ngaji sing mandan jero titik padosi asbabun nuzul, kapan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat ini turunnya tanggal berapa, bulan apa, dan disitulah insya Allah ada Lailatul Qadar. Jadi ngaji harus mundak pinter, carane iki cara wong kerja iki mundak sugih, mundak akeh duwite, ora akeh duwite ora pas poso tok entek THR. Jadi Lailatul Qadar kok entene karo Ramadan tok. Dadi padha karo wong ora duwe kuwi. Dadi duwe duwite entuk THR ae. Pas bodo tok. Gajian, Pak. Iya, harus terus seperti itu. Benar Bu Sumiase. Pas gajian itu berarti setiap bulan itu kita harus punya Lailatul Qadar. Setiap bulan kita harus punya gajian dari Lailatul Qadar itu tadi. Jadi Lailatul Qadar itu gak usah nunggu ngenteni bulan poso, bulan Ramadan. Karena setiap bulan itu saya yakin pasti ada Lailatul Qadar sesuai dengan kapan turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan dengan waktu, dengan
bulan yang begitu sangat spektakuler sekali. Spektakuler dari mana? Satu, dilihat dari turunnya pertama kali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah penghulunya bulan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Semua orang yang berdosa jika ia minta ampun di bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosanya. Orang-orang yang ingin bertaubat di bulan Ramadan, Allah pasti terima taubatnya. Amaliyah anak cucu Adam akan dilipat gandakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Bulan yang sangat spektakuler. Dan Al-Quran diturunkan sebagai tanda dihapuskannya, dihilangkannya kejahiliahan menuju manusia yang bertauhid dan bertuhan. Isi Al-Quran, kandungan Al-Quran yang luar biasa. Dengan ayat yang pertama kali turun berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca, Bu? Yang harus kita baca tentu adalah ayat-ayat Allah. Apa ayat Allah, Pak? Ayat Allah itu ayat berarti adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bisa jadi ayat itu berupa ayat qauliyah yang berbentuk tulisan, yaitu Al-Quranul Karim. Bisa jadi ayat itu berupa alam semesta yang kita kenal dengan ayat kauniyah. Jadi ayat niku ada dua, Bu. Ada ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu adalah ayat-ayat Allah. Kita ini, kalau dengar kata-kata ayat Allah, ya langsung kembalinya kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah ayat Allah, Bu. Tapi tentu ayat Allah bukan hanya Al-Quran saja, melainkan alam semesta ini. Isinya alam semesta, langit, bumi, dan seluruh isi-isinya adalah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian ayat-ayat Allah yang berupa ayat qauliyah, berupa kitab suci Al-Quran, hendaklah selalu kita baca sebagai bentuk kita mencintai Al-Quran. Ayat yang pertama kali turun saja, Bu, niku wis berbunyi Iqra, bacalah. Baca dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jika kita pengagum Al-Quran, maka kagumlah Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Jika kita mengagumi isi kandungan Al-Quran, maka kagumilah dengan menyebut nama Allah. Jika kita mengagumi Al-Quran karena sebuah mukjizat yang luar biasa, maka kagumilah dengan menyebut nama Allah. Jika kita mengagumi ilmu nahwunya, syairnya di dalam Al-Quran itu, maka kagumilah dengan menyebut nama Allah. Boleh kita kagum dengan Al-Quran, tapi tetap kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang, Bu, yang tahu, ngerti, oh, Al-Quran ini adalah mukjizat Nabiullah Muhammad SAW yang paling luar biasa, yang paling spektakuler. Tapi sayang, dia nggak ngerti di mana mukjizatnya. Orang teriak-teriak mengkampanyekan cintai Quran, tapi dia nggak ngerti dengan Quran. Jangankan kandungannya, Bu, Al-Qurannya iki lho ora duwe. Oh, nemen toh. Wong ngakune wong Islam, kok Al-Quran ora ono, Al-Quran orang duwe. Niku namine kebangetan bin kebajet. Napa meneh gaji 10 juta sampai Al-Quran ora ketumbas. Iki jan nomo men tenan yo. Nah kene iki ono apa lagi sing gaji 10 juta ngono ora kuat tuku Quran. Mboten wonten, Pak. Oh iya. Punya Al-Quran tapi kebanyakan ngajinya di aplikasi itu pripun, Pak Ustadz? Oh, kuwi cah beling iki, cah beling iki. Ya engko tak bahas kuwi.
Pokoknya siji Al-Qur'an kudu duwe. Duwe aplikasi piye, Pak? Ya apik. Ning aku dhewe pribadi ora duwe aplikasi Al-Qur'an. Wah, piye Pak utan orang di aplikasi Quran yang HP ini? Yo, oke. Aplikasi Al-Qur'an di HP niku bagus. Tapi kula luwih nek Al-Qur'an niku pakai aplikasi yang ada di dalam hati, angan-angan saya, ilmu saya, dan saya langsung pegang Al-Qur'annya. Karena nuwun sewu ngene iki. Ya oleh, awam ini oleh. Tapi tetap nek kula ngarani luwih sae pakai Al-Qur'an yang asli. Apalagi terbitan Kemenak niku nggih paling sae nggih. Kalau kita pakai Al-Qur'an yang tidak ada resiko apapun. Tapi kalau kita pakai Al-Qur'an ya nuwun sewu nggih yang aplikasi dalam HP, kadang nang HP kuwi lho nggih ngapunten kadang-kadang kebiasaan burukmu itu kan wong Taiwan nang WC karo ngising ngono karo nggawa HP gitu. Karo adus ya karo nggawa HP. Oh kan akhirnya di dalam Al-Qur'an, di dalam HP-mu itu kan ada aplikasimu itu, aplikasi Qur'anmu itu loh. Kok kamu bawa buat ngising, kamu bawa buat ngoyo. Kadang ya neng kono enek fotomu, foto dirimu yang membuka aurat. Pak itu berpengaruh enggak Pak dalil dari HP? Dosa enggak Pak? Ya insya Allah enggak dosa Bu. Kalau dosa masalah dosa atau enggak dosa itu saya enggak bisa memutuskan. Nah itu hak prerogatifnya Allah, hak otoriternya Allah. Saya enggak punya hak otoriter untuk menghakimi seseorang itu berdosa atau tidak. Tapi nek menurut hukum adab, tata krama, apalagi kita ini wong timur tuh nggih, wong Indonesia ngacung mau mboten purun beto telunjuk kok sing dicungni ya jempole ya monggo. Ngoten. Nah, nek menurut hukum adabiah niku nek kula ngarani nggih saru. Nggih. Tak baleni meneh menurut hukum adabiah niku saru. Wong ngaji kok beto aplikasi. Sing keloro biasane wong sing ngaji nggawa aplikasi ning HP, kuwi biasane malesan wudu. Wes kuwi rata-rata. Kalah nyambi lho, Pak. Oh nyambi. Iya, nyambi kerja. Kadang kan nyambi nopo ngoten terus lihat HP ngoten lho. Terikat kerja kadang. Ya. Tentu ada alasan-alasan yang pengecualian, diistisnakan, dikecualikan, nggih. Nuwun sewu. Kalau ngaji, nek kula lho, nek kula kan ngajine iki face to face to nggih. Apa face to face ki yo, lek ngarani. Rai gitu lho. Di sini kan kadang nggak bisa duduk manis loh Pak, sambil kerja gitu. Oke. Terus kalau ngaji seperti saya face to face tentu sangat apa ya sinan desa-desa ngono ya haruslah. Jangan pakai aplikasi, pakai Al-Qur'an yang asli. Kalau memang ada uzur seperti mungkin teman-teman yang hari ini menjadi TKW, TKI di Taiwan sana karena mungkin kesibukannya sehingga apalagi yang ngurusi mbah-mbah ya, mungkin harus nyawi bae, terus bopong bae, mungkin bae juga lanang yang di situ otomatis akan membatalkan wudu atau apalah alasan itu. Kalau memang alasan itu benar secara raya, niku saya monggo kersokan. Maka di awal saya katakan tidak ada yang bisa menghakimi apakah itu dosa atau tidak, tentu tidak. Insya Allah tidak. Dan masalah dosa atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Mek guru saru kalau ada aplikasinya, HP-nya ada Qur'annya kok sampai dibawa ke WC. Itu yang diantisipasikan. Maka saya sarankan Ibu, kalau HP-nya ada aplikasi Al-Qur'annya, harap jangan dibawa ke kamar mandi. Kamar mandi. Oke. Kembali kepada pembahasan yang tadi, bahwasanya Al-Qur'an turun ayat qauliyah yang berbunyi Iqra. Artinya bacalah. Artinya Bu, ketika kita ingin mengetahui ilmu orang-orang terdahulu, maka bacalah Al-Qur'an. Atau kita ingin tahu ilmunya orang-orang yang akan datang, bacalah Al-Qur'an yang dimaksud sebagai mukjizat terbesar dari Allah. Kita harus tahu, kita harus gali, kita harus ketahui.
Saya yakin di dalam majelis ini pasti banyak sekali kajian-kajian tentang Al-Quran. Salah satu dari mukjizat Al-Quran yang luar biasa, bahkan ini diakui oleh orang-orang kafir di zamannya, dan diakui oleh para ahli supranatural di zaman ini, bahwa Al-Quran itu seperti syair, tapi juga bisa menjadi pola lahir. Coba kita kaji, Bu. Al-Quran itu kalau berbunyi in, ya in semua, an ya an semua. Itu indahnya bahasa Al-Quran. Contoh gini, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Al-Quran itu selalu berbunyi sajaknya, punya sajaknya. Kalau ingat pelajaran bahasa Indonesia dulu waktu kita masih SD, itu ada sajak, itu ada AA atau BB atau ABAB atau ABA BAB, kok BAB, AABB, ngono lah sajak ngono. Jadi itulah Al-Quran. Berarti indah seperti syair, tapi ternyata di zaman Rasulullah, Bu, niku juga wong Arab niku seneng ilmu sihir. Tapi ternyata ilmu-ilmu sihir itu ketika dibacakan Al-Quran, ilmu sihir niku mboten wonten napa-napane mental. Nggih nuwun sewu. Di Indonesia ini kan masih kental nih, masih kental sekali dengan ilmu-ilmu seperti itu. Ilmu santet, ilmu pelet, ilmu ngepet dan lain sebagainya. Ketika dibacakan Al-Quran, ilmu-ilmu yang seperti itu luntur dengan sendirinya. Itu baru salah satu mukjizat Al-Quran. Dan masih banyak lagi. Kalau akan saya terangkan, tentu waktu tidak akan mencukupi. Ya, terus ayat yang harus kita baca sesuai perintah Allah Iqra ada dua. Satu ayat qauliyah berupa Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah berupa alam semesta dan seluruh isinya. Kita boleh mengagumi lautan, tapi kita puji Allahnya. Kita boleh mengagumi gunung-gunung yang tinggi, tapi yang kita puji adalah penciptanya. Kita mau boleh mengagumi seorang insan, tapi yang kita puji adalah yang memberikan rezeki untuknya. Maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, itu adalah ayatullah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ini kita melihat alam raya, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita mendengar ada berita, entah itu berita yang menggembirakan atau berita yang menyusahkan, misalkan gempa bumi, kita mendengar kabar ada tsunami, itu kita baca sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ini kita bisa merasa bahagia, kita bisa merasa senang, susah, sedih, tersenyum, tertawa, dan itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Cuman kita ini sering lupa bahwa dalam diri kita ini banyak tanda-tanda kebesaran dari Allah. Hai, bersyukurlah, Bu. Bersyukurlah hari ini yang berada di dalam Rona Senja, Majelis Taklim Wamid ini. Saya pastikan jenengan adalah salah satu dari sekian banyak orang-orang yang beruntung yang berada di dalam wadah Majelis Taklim ini. Karena sungguh saya yakin, Bu, yang ada di Taiwan hari ini nggak cuma yang hadir pada sore hari ini. Tapi saya pastikan banyak orang-orang yang di Taiwan, orang Indonesia yang di Taiwan, dan hari ini mereka tidak mampu berada di dalam wadah Majelis Taklim. Sehingga mungkin hidup mereka liar, hidup mereka tidak terkendali, hidup mereka tidak terkontrol. Maka bersyukurlah, Bu. Jenengan hari ini berada di dalam Majelis Taklim ini, insya Allah akan membimbing jenengan, bimbing selamat dunyane, selamat akhirate, bimbing saking dunyane dumugi swarganipun Gusti Allah Ta'ala. Penting pesen kula
umpami ngaji, umpami bibinau wonten majelis taklim menika kedah istiqomah. Terus terakhir Ibu, terakhir Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi. Hadis qudsi niku hadis yang merupakan firman Allah melalui malaikat Jibril tapi tidak tertuang di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Fi kulli lailatin min syahri Ramadana salasa marrotin hal min sa'ala fa u'tihu su'alahu hal min ta'abba fa atubu alaih hal min mustaghfir faghfir lahu. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala selalu menyeru pada bulan Ramadan ini, Bu. Setiap malam bulan Ramadan Allah menyeru. Adakah malam ini hamba-hambaku yang meminta padaku? Pasti akan aku beri. Adakah hamba-hambaku malam ini yang ingin bertaubat kepadaku? Pasti aku terima taubatnya. Adakah hamba-hambaku yang malam hari ini memohon ampunan kepadaku? Pasti aku terima, aku ampuni dosa-dosanya. Maka Ibu, momentum nuzul Quran di bulan Ramadan ini, mari perbanyak berdoa kepada Allah, karena Allah akan terima doa kita. Perbanyak istighfar, karena Allah akan berikan ampunannya kepada kita. Perbanyak taubat, karena sesungguhnya entah sengaja atau tidak sengaja kita terkadang memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen indah nuzul Quran yang ditandai dengan malam Lailatul Qadar. Jangan lupa, saya ingatkan, insya Allah malam nanti Lailatul Qadar dan nuzul Quran, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ayo, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sholat, banyak-banyak bersedekah. Insya Allah semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan insya Allah itu akan membawa kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakinkan, saya pastikan ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di majelis taklim Iwamid ini akan menjadi penduduk surga, menjadi ratunya para bidadari. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang belum jelas, ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, ngapunten ini sambil kerja. Saya mau bertanya, amalan untuk kita kaum hawa ya yang sedang berhalangan itu untuk malam-malam yang sangat luar biasa seperti ini tuh amalannya apa saja gitu, Abah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Aryani. Oke, salah satu yang membuat terhalang seorang perempuan untuk misalkan sholat atau puasa adalah karena perempuan itu adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah. Terus Pak, kebetulan Pak malam hari ini saya itu lagi halangan. Kalau sholat tentu saya nggak bisa sholat Pak, karena itu adalah larangan. Kalau puasa saya nggak bisa puasa. Kalau baca Quran ya nggak bisa baca Quran, saya lagi halangan Pak. Terus amalan yang dahsyat di malam yang luar biasa ini apa Pak untuk bagi seorang perempuan? Oke Bu, amalan yang terdahsyat
amalan yang terbaik bagi seorang perempuan yang sampai Lailatul Qadar, tidak mau kesepian dari Lailatul Qadar, banyak-banyak beristighfar, Bu. Ya, istighfar dikatane syukur Bu, ditambah kalih sedekah Bu. Insya Allah istighfar dan sedekah itu adalah amalan yang terbaik. Istighfar adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita merasa bersalah, kita merasa dosa kepada Allah. Dan sedekah adalah hablum minan nas. Jadi kita dapat dua hal, Bu. Hablum minallah dengan istighfar. Hablum minan nas dengan manusia, kita saling berbagi atau bersedekah. Jadi itu amalan yang paling dahsyat. Bahkan dahsyatnya lagi, Bu, sedekah niku gawe menungso seneng, Gusti Allah nggih seneng. Nah istighfar Gusti Allah seneng, kadang-kadang enek menungso sing gak seneng. Jenengan istighfar banter-banter ngono ya bamuk kancane. Aja banter-banter berbagi kuping. Kok dalam mati ngopo istighfar iki lho, koncone ora seneng, tapi Gusti Allah seneng. Tapi lek sedekah, Bu, Gusti Allah niku seneng dan orang yang kita berikan sedekah juga senang. Jadi hablum minallahnya dapat dan hablum minannasnya juga bisa dapat. Maka hari ini insya Allah saya bersama rekan-rekan santri-santri mau berbagi. Bu Umi, Bu Sumiasih, jangan lupa nanti lewat di depan Jenderal Sudirman kita mau berbagi takjil gratis, Bu Sumiasih. Nanti tak serawat 1 gedang goreng dan 1 ote-ote sama undi-undi. Ya, Bu Sumiasih nunggu di perapatan, Pak. Bu Sumiasih nunggu di udahan, Pak. Pendapatan itu. Tak kira nek liwat ngarep omahku iki dicantoli apa dia bayangi 11 kudune liwat ngarepe kono. Wah, menurutane ora kaya mlengos kok, mau ya ora tak cantoli, wis engko tak cantoli lah. Nggih. Terus itu nggih Bu Markonah, Bu Markon. Markini apa? Cantik. Oh iya, Bu. Ini bukan Markona, apa? Itu maaf kalau seandainya ayah ibunya sudah ada, tidak ada gitu, bolehkah pakai wa ubi, wa abi, wa umi gitu apa istilahnya? Boleh nggih. Nggih, Bu. Jadi istighfar kita, bacaan Quran kita, taubat kita, sedekah kita, andaikan diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, boleh Pak, boleh sekali, bahkan sangat saya anjurkan. Meskipun kita juga harus beristighfar, Bu, ngaten nggih. Tapi jangan lupa kita juga mengistighfarkan untuk kedua orang tua kita. Sangat baik dan bagus sekali. Acung jempol 10, Bu. Oke, Bu nggih? Oke, Pak, oke. Mewakili Ustadz, mewakili buka tutup mut. Sangat oke. Buka ngemut tak terang. Ngemut anu permen sikil loh, ben angel, ben orang angel buka. Boleh di luar tema, yang penting jangan di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nadia, Pak Ustadz, asal Lampung, dari kelompok Penangga Ceria. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Pak Ustadz. Langsung ke pertanyaan langsung, ya, Pak Ustadz. Jih, monggo. Lebih baik banyak menghatam Al-Quran atau tadabur Al-Quran, Pak Ustadz? Itu, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi Nadia dari Lampung. Lampung mana, Bu? Lampung Barat? Lampung, Tulang Bawang itu dekat Palembang. Dekat, aku tanggoku nang Tulang Bawang. Insya Allah. Oke, Bu Evi, terima kasih pertanyaannya. Bagus mana? Baik mana? Lebih utama mana? Tadabbur Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Kalau nggak salah gitu saya lengkapnya nih, Bu. Nah, sementara waktu ini Ibu Evi atau Ibu yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran itu apa, Bu?
Seperti memaknai isi kandungan Al-Quran. Betul. Ibu memaknai Isi kandungan Al-Quran, terjemahan. Memaknai isi kandungan Al-Quran. Oke. Ya, mungkin tadabbur Al-Quran itu bisa dimaknai sebagai mengkaji isi kandungan Al-Quran. Jadi pertanyaan Bu Evi tadi, lebih utama mana Pak? Membaca dan mengkhatamkan Al-Quran dengan mentadabburi Al-Quran? Tentu jawaban ini ada dua sisi, Bu. Kalau bagi saya, kanggone kula, wong alim ngene iki. Wong alim wong pinter ngene iki ya. Itu tentu lebih utama tadabbur Al-Quran. Karena umat ini butuh pengetahuan-pengetahuan seperti fikih, seperti ilmu tajwid, seperti ilmu nahwu, seperti ilmu soroh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu usul fikih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dari mana itu? Dari Al-Quran. Terus bagaimana cara kita mengetahui ilmu-ilmu itu dari Al-Quran? Ya tentu dari tadabbur Al-Quran. Tapi kalau bagi orang yang masih awam, niku saya anjurkan lebih baik perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Lah gimana dia mau mentadaburi Al-Quran? Lah membaca letot. Bagaimana dia mau mentadaburi Al-Quran? Mau mengerti isi kandungan, kalau nun mati ketemu hak saja dia nggak tahu. Ya. Maka kalau wong awam, saya sarankan lebih baik perbanyak membaca dan mengkhatamkan Quran. Oh, kuwi dhisik wae nek mocone lancar, ilmu tajwid wis apik, bacanya sudah fasih. Maka baru silahkan masuk kepada ilmu tadabbur Al-Quran. Oke, jadi ngaten nggih Bu Evi ya, Bu Evi. Jadi sami-sami lihat situasi dan kondisi. Kalau memang jenengan ya orang jenengan ya kabeh itu ya termasuk saya juga, kalau memang sudah menguasai tentang ilmu dasar Quran silahkan mentadabburi Al-Quran. Tapi kalau bagi orang-orang yang awam, saya anjurkan lebih baik untuk membaca Al-Quran kemawon. Karena untuk mengetahui ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, sorof dan sebagainya, kita masih bisa bertanya dengan orang alim, dengan para kiai, dengan para ustadz. Tapi kalau mau mentadabburi Al-Quran buat napa-napa gitu. Boleh, tapi tetap saya sarankan kalau tadabbur Al-Quran niku jangan ditadaburi sendiri, harus punya guru. Harus punya guru. Dikhawatirkan apa? Al-Quran ini elastis, Bu. Dibawa kemana dia bisa. Jadi yang dikhawatirkan kita mentadabburi Quran dengan pemikiran kita sendiri. Saya khawatir itu jangan-jangan pemikiran kita, bukan pemikiran Al-Quran. Minimal, Bu, minimal. Kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, buka kitab tafsir Al-Quran. Minimal tafsir Jalalain. Itu tafsir yang paling tipis, yang paling saiti, paling ringkas. Minimal itu. Kalau kita cuma mempelajari Al-Quran sendiri, kemudian kita ngangen-ngangen dewe, mentafsiri dewe, lah niki engko dadine pola pikir awake dewe. Senes pola pikir, senes kemauan dari Al-Quran. Ya contoh yang sederhana mawon, Bu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Domir hunya itu kembali kemana? Itu tentu butuh sebuah tadabbur dari asbabun nuzul. Pokoknya banyak rentetannya, Bu, banyak proses perjalanannya itu. Maka boleh mentadabburi Quran, Bu, tapi dengan syarat, dengan catatan harus punya guru pembimbing. Ngaten nggih Bu Evi nggih? Nggih, Pak Ustaz. Alhamdulillah.
Matur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami. Tasih ada waktu? Saya Monggo, yang saya sepakat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh. Apunten niki Bapak Ustadz, saya mau nanya. Ini nggih matur suwun. Kalau di sini kebanyakan orang Taiwan itu kan untuk masalah air kan ngirit gitu ya. Nah, kita di sini jadinya juga ikut-ikutan ngirit begitu. Nah, ini masalah air wudhu, terkadang kita tuh harus diwadahi gitu. Karena kamar mandi kan juga harus kering gitu ya Pak. Nah, itu bolehkah air wudhu itu kita buang di WC begitu? Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariani. Nggih, sami-sami Mariani. Bagus pertanyaan, terima kasih. Bolehkah air wudhu itu dibuang di WC? Jadi wong Taiwan ini majikan-majikannya ya ribet-ribet nih. WC apa kamar mandi orang telur ya kepiye maksudnya ya. Jadi karena itu Pak, ada itu orang tua jadi takut kepleset gitu. oh, no, aku nek rata-rata wong Taiwan ngono kuwi kok gawe WC ora oleh disingin barang nih. Soalnya di sini kalau cebok pakai tisu Bapak, jadi nggak pakai air kayak kita. Berarti buat Indonesia Habis wudhu dipel. gawe WC wapi kok diuyuwi lho nang Indonesia iki, Bu. Ini cewek Indonesia gak apa. Nggih. Jadi bolehkah Mariani nggih pertanyaan Mariani, bolehkah air wudhu itu dibuang ke WC? Boleh, Bu Mariani. Mboten masalah. Sekalian nggih. Mungkin saya kan ketemu di Majelis Taklim cuma kali ini nggih. Cuman sekali ini saya bertemu di Majelis Taklim ini. Ya mudah-mudahan kapan-kapan diundang meneh nak sesuai. Gak sesuai gak diundang gak apa-apa. Jadi gini Bu, masalah air wudhu gitu. Kita nanya alan jenengan. Air wudhu itu disebut air mustakmal. Iki rungono tenan, gatekno tenan iki. Air wudhu niku disebut air mustakmal. Nggih. Dia suci tapi tidak mensucikan. Nggih. Air wudhu niku air bekas wudhu nggih disebut air mustakmal. Air yang sifatnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Karena suci tidak mensucikan. Tapi Bu, perlu jenengan mangertosi. Pak, dikuang WC oleh Pak? Boleh. Dosa ora Pak? Mboten. Enten masalah mboten Pak? Mboten enten masalah nopo. Dan Ibu ketahuilah bahwa air wudhu niku punya beberapa khasiat. Apa khasiatnya? 1. Air wudhu niku bisa jadi lantaran penolak iblis jin. Kemarin saya itu ngaji kitab Talbisul Iblis di pondok dengan anak-anak santri. Itu iblis itu salah satunya dia itu takut dengan air yang bekas digunakan untuk berwudu. Mula pomo griyane daleme jenengan niku sering-sering wonten sing aneh-aneh ngoten ya wis. Niku semproten ngangge banyu bekas wudu niku wau. Air mustakmal niku wau. Insyaallah jin, peri, demit, para keangan apa gendruwo kowe gombel kodon, pocong, tuyul, apa nih, kuntilanak merah, kuntilanak jambon, kuntilanak kuning, coklat, wis minggat kabeh. Jadi itu salah satu jin itu ternyata setan itu ternyata takut dengan salah satunya yaitu air yang digunakan untuk berwudu atau air mustakmal. Tapi umpama digunakan WC piye Pak? Ya ora piye-piye. Dosa Pak, mboten. Enten masalah Pak, mboten. Jadi mboten apa-apa nggih, Bu Mariani nggih. Nggih, matur suwun. Matur suwun Ustaz. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon maaf.
Marilah kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minas siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa jami'i a'malana fi syahri ramadana. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Dan semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.